Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa Salsabila dari Prodi Manajemen dengan NIM 289235007 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti. Mata kuliahnya Aspek Hukum dengan Bapak Muhammad Rosidi. Kali ini saya akan menjelaskan tentang hukum pajak. Pengertian hukum pajak. Hukum pajak dikenal dengan istilah hukum fiskal adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat dengan melalui kas negara, sehingga ia merupakan bagian dari hukum publik yang mengatur hubungan hubungan hukum antar negara, orang-orang atau badan-badan hukum yang berkewajiban membayar pajak. Nah, pengertian pajak menurut beberapa ahli. Yang pertama itu ada Dokter Suparman Sumahamijaja. Dalam disertasinya yang berjudul Pajak Berdasarkan Asas Gotong Royong, Universitas Padjadjaran Bandung tahun 1966 memberikan definisi pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum. Yang kedua itu dari Profesor Dr. Rahmat Sumitro SH. Dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang Rakyat Indonesia yang dapat dipaksakan dengan mendapat jasa-jasa timbal atau kontraprestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Tetapi pengertian tersebut dikoreksi lagi dalam buku yang berjudul Pajak dan Pembangunan. Pajak RS Code tahun 1974 halaman 8, pajak adalah peralihan kekayaan pihak dari pihak rakyat ke kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplus yang digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment. Yang ketiga itu ada Dr. PJ Adriani. Pendapatannya adalah pajak adalah iuran kepada negara yang dipaksakan yang terutang oleh wajib membayar menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapatkan prestasi kembali. Yang langsung dapat ditunjukkan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran untuk umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintah. Yang keempat ada Profesor Dr. Smith. Dalam bukunya The Economics Habetekenis dan Belastingene mengatakan pengertian pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutama melalui norma-norma umum yang dapat dipaksakan tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Yang itu seterusnya ada asas hukum pajak. Asas self Self assessment memberikan petunjuk bahwa Undang-Undang Rakyat Indonesia Pajak memberikan kepercayaan kepada wajib pajak (WP) untuk menghitung sendiri kewajiban pajaknya dan membayarkan kepada negara sesuai Undang-Undang Rakyat Indonesia Pajak. Satu ada Undang-Undang
Rakyat Indonesia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Yang kedua itu ada Undang-Undang Rakyat Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Nah, kita lanjut ke fungsi pajak. Menurut Mari Muhammad, fungsi pajak di negara berkembang adalah satu, alat instrumen pemerintah negara, dua, mendorong investasi, dan tiga, restribusi unsur pajak menurut Rahmat Sum, Supajak. Dan menurut Rahmat Sumiro adalah ada masyarakat, ada undang-undang rakyat Indonesia, dan tiga, ada pengusaha pajak atau penguasa masyarakat. Yang keempat ada subjek wajib pajak. Nah, pajak berfungsi mengatur yang paj- pajak berfungsi mengatur yang dalam tataran praktisnya dapat dibedakan sebagai berikut. Satu A, positif yaitu tax insentif yaitu melalui pemberian kelonggaran, penghapusan, pengecualian, pengurangan dan kompensasi. Yang B itu ada negatif yaitu disinsentif dan tax yaitu melalui pemberian hambatan pencegahan atas pemakaian atau pemasukan dan pemberatan khusus dan pemberatan khusus. Nah, yang seterusnya ada jenis dan ciri-ciri pajak. Pajak berdasarkan sifatnya yang tertentu dapat dibedakan sebagai berikut. Yang A, pajak atas kekayaan dan pendapatan. Yang B, pajak atas lalu lintas, yaitu lintas hukum, kekayaan, dan barang. Yang C, pajak yang bersifat kebendaan. Dan D, pajak atas pemakaian. Berdasarkan titik tolak pengutannya Sri Budiat Motko SH Hum dalam bukunya Pengantar Hukum Pajak menyampaikan perbedaan pajak dengan menggunakan dasar titik tolak pemungutannya ini akan menghasilkan dua jenis pajak, yaitu ada pajak subjektif dan pajak objektif. Pajak subjektif yaitu pajak yang memperhatikan pertama-tama keadaan pribadi wajib pajak. Untuk menetapkan wajib pajaknya harus ditemukan alasan-alasan yang objektif yang berhubungan erat dengan materialnya. Misalnya di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Rakyat Indonesia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan ditentukan bagaimana terdapat pasal 2, yaitu yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi, B, warisan yang belum terbagi sebagai satu satuan menggantikan yang berhak, C, ada badan, dan D, ada bentuk usaha tetap. Kewajiban pajak subjektif adalah kewajiban yang melekat pada subjeknya. Pada umumnya, orang yang bertempat tinggal di Indonesia memenuhi kewajiban pajak subjektif anak, orang dewasa, dan wanita yang sudah kawin. Sedangkan untuk orang di luar Indonesia, kewajiban subjektif ada kalau mempunyai hubungan ekonomis dengan Indonesia. Pajak objektif yaitu pajak yang pertama-tama memperhatikan objeknya, baik itu berupa benda, dapat pula berupa keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar. Kemudian berulah dicari subjeknya atau orang atau badan hukum yang bersangkutan langsung dengan tidak mempersoalkan apakah subjek pajak ini berkediaman di Indonesia ataupun tidak. Kewajiban pajak objektif adalah kewajiban yang melekat pada objeknya. Seorang dapat dikenakan kewajiban pajak objektif
ia mendapat penghasilan atau mempunyai kekayaan yang memenuhi syarat menurut Undang-Undang Rakyat Indonesia. Nah, itu ada pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung yaitu pajak yang bebannya harus dipikul sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan. Tidak boleh dilimpahkan kepada orang lain atau pajak yang dipungut secara berkala. Contohnya pajak penghasilan atau PPh. Pajak tidak langsung yaitu pajak yang bebannya dapat dilimpahkan kepada pihak ketiga atau konsumen atau pajak yang dipungut setiap terjadi peristiwa atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang, pembuatan akta. Nah, contohnya itu ada pajak pertambahan nilai PPh, biaya pos atau materai, dan biaya balik nama BBN. Pajak pusat dan pajak daerah. Yang A itu ada pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan dikelola oleh Departemen Keuangan atau di Direktorat Jenderal Pajak. Penerimaannya masuk ke anggaran pendapatan dan belanja negara APBN. Contohnya itu ada PPh, PPN, pajak penjualan atas barang mewah, PMBM, pajak bumi dan bangunan, PBB, pajak atau biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan, biaya pos atau dan materai. Yang B itu pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah di Pemda. Hasil penerimaannya anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD. Terus yang ke H itu ada pajak retribusi iuran dan sumbangan. Nah, A itu ada pajak memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama ada pajak dipungut berdasarkan undang-undang RI atau peraturan pelaksanaannya. Yang kedua terhadap pembayaran pajak tidak ada prestasi yang dapat ditunjukkan secara langsung. Yang ketiga pemungutannya dapat dilakukan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Yang keempat hasil dari uang pajak yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah rutin atau pembangunan jika sisa gunakan untuk public investment. Teknik dan tarif pajak. Yang pertama itu ada setoran pajak tahunan yang disebut SPT. Laporan SPT paling lambat tanggal 31 Maret per 6 bulan pemberitahuan. Pembayaran pajak terutang paling lambat tanggal 25 Maret. MB itu didenda. Keterlambatan laporan SPT itu 100.000, keterlambatan pajak terutang itu 2% dikurang dibayar. Kelalaian atas pajak terutang yang tidak bayar pidana 1 tahun kurang dan atau 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak dibayar. Sengaja atas pajak terutang dibayar pidana 6 tahun kurangnya dan atau 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak dibayar atas PPh pasal 21 tentang gaji, upah, HR, tunjangan lain hubungan dengan jasa. C. Dasar pengenaan PPN tarif tunggal 10% diubah dengan PP yaitu 5% per 15%, PPNBM dengan tarif 10% dan 10% dikurang 70%. D itu dari PPh terutama berdasarkan penerapan tarif pasal 17 Undang-Undang RI PPh atas penghasilan kena pajak atau disebut PKP. Nah, contoh soal itu seorang wajib pajak menerima atau memperoleh penghasilan neto tahun pajak 2003 sebesar 88.640.000, wajib pajak berstatus kawin dan mempunyai 3 orang anak, sedangkan istrinya tidak mempunyai penghasilan sendiri. Perhitungan pajak dengan penerapan tarif tersebut di atas dilakukan sebagai berikut. Penghasilan neto 1 tahun 88
juta 640, penghasilan tidak kena pajak itu 8.640. Penghasilan kena pajak 80 juta, pajak penghasilan yang tertotal 5% kali 25 juta, 124 juta, 10% dikali 25 juta, 15% dikali 30 juta, dan jumlahnya itu 8.250.000. Presentasi saya kurang lebih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.